jadi penulis juga, terus jurnalis, terus pengurus organisasi kepegawaian, jadi penerbit juga kalau dari informasi yang saya dapat. Nah, bagaimana perjalanan Bapak bisa sampai menjadi seperti itu? Ya, terima kasih. Saya mulai ketika SMA kali. SMA itu saya sudah mulai bekerja sebagai korektor dari suatu majalah gitu. Nah, di sisi lain, zaman itu memang yang namanya majalah, namanya media cetak itu keren gitu, yang paling top lah. Nah, di sisi lain juga saya untuk menambah uang sekolah saya sebagai loper koran gitu. Jadi saya sudah mulai bekerja di produksi, tapi sampai ke distribusi gitu. Nah, dari loper koran itu saya dapat uang, saya bisa untuk sekolah gitu. Jadi bisa pendapatan saya itu seperempat untuk biaya sekolah. Jadi cukup bagus sebenarnya gitu. Belum lagi saya dapat dari sebagai korektor naskah dari suatu majalah gitu, majalah olahraga ketika itu. Nah, jadi setelah itu ya saya suka ngarang, saya suka menulis gitu. Jadi waktu SMP aja tuh nilai karangan saya udah 100. Guru bahasa Indonesia kok ngasih nilai 100, bang, nggak ada yang salah gitu. Karena saya mulai suka dengan tata bahasa gitu. Jadi makna bahasa yang paling utama adalah gitu. Bahkan kalau mau ditarik lebih jauh, kayaknya saya punya bakat di situ gitu. Karena waktu kelas 5 SD itu ada pelajaran yang namanya bercakap-cakap gitu. Orang-orang itu kalau bercerita itu ya pada suatu hari gitu. Kalau saya sudah bisa menyitir lagu-lagu Betawi sehingga orang tertawa, senang. Kalau sekarang udah stand up comedy lah gitu. Saya tahun 75 kelas 5 SD sudah bisa itu. Jadi nilai tertinggi saya gak bahasa Indonesia. Sampai di SMP saya mengarang bagus, di SMA saya masuk ke ilmu pengetahuan alam. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu tidak dipakai lagi gitu. Cuma karena cita-cita saya jadi insinyur ya, saya masuk ke yang terkait dengan ilmu pasti gitu. Tapi rupanya bahasa itu nggak hilang. Terus saya gunakan, saya ikut lomba pidato se Jakarta atas nama siswa SMA gitu kan. Nah, setelah itu bekerja paruh waktunya pun terkait dengan itu. Begitu lulus saya bekerja juga di penerbitan percetakan media gitu. Nah, sebelum kuliah saya menulis gitu. Saya dibayar lebih mahal ketimbang sarjana yang sudah selesai gitu. Karena saya bagian produksi gitu, tapi saya menulis. Jadi income saya 2 gitu. Nah, jadi memang itu proses panjang jadinya. Nah, setelah proses itu panjang, saya menulis. Belum saya lulus sarjana sudah jadi wartawan gitu. Terus beruntung sebagai wartawan yang punya link besar di dunia olahraga, di dunia kebudayaan, sampai yang paling penting di dunia bisnis dan ekonomi gitu. Dia tercatat juga sebagai wartawan pertama yang belajar ke Wall Street gitu, tentang capital market. Jadi begitu pulang, bukan saya yang belajar, tapi saya mengajari para fund manager, para securities company gitu. Nah, sehingga berkah gitu. Nah, orang-orang yang belum tahu tentang capital market itu memang unik karena Indonesia belum banyak dikenal namanya pasar modal gitu. Nah, saya sudah mengajarkan itu gitu. Saya dapat ya bersyukur lah dari sisi materi itu juga cukup bagus gitu, sehingga idealisme itu bisa dipelihara karena ditopang oleh kemampuan lain yang menghasilkan gitu, yang produktif. Nah, di sisi lain saya juga tidak pernah punya waktu kosong gitu. Jadi pagi-pagi ketika teman-teman istirahat itu saya udah sebagai penyiar radio gitu kan. Pagi-pagi liputan kan biasanya. Nah, udah pakai kalau redaktur dia tinggal liputan lagi ke kantor. Tapi saya siaran di radio. Siang siaran di TV, jadi produser TV gitu. Sore baru kantor rapat menyiapkan koran gitu. Sehingga karir bagus cepat gitu. Jadi ketika teman-teman dari redaktur misalnya jadi managing editor, jadi GM, nah saya jadi direktur gitu. Jadi memahami semua industri gitu, industri penerbitan gitu. Nah, dari situ saya akhirnya bisa menerapkan manajemen secara baik, karena perusahaan-perusahaan yang kurang bagus coba dibikin bagus, perusahaan tidak berkembang sudah dibikin berkembang. Begitu balik ke redaksi, membuat media baru lagi, dikembangkan. Jadi sebelum ada konvergensi seperti yang sekarang, itu tahun 92 saya sudah konvergensi gitu. Jadi sebelum ada pengembangan mengenai dunia digital, kita udah bikin dunia digital. Sebelum orang-orang belajar jual bagaimana kue dari digital ini dijual, nah saya udah menjual 2013. Jadi memang akhirnya yaudahlah, saya mau ngapain lagi, saya mau berbagi gitu. Saya nulis buku, nah kemudian saya ceramah di mana-mana, saya ngajar di mana-mana. Nah, saya mengurus organisasi Betawi ini karena sejak dulu memang saya mengurus organisasi Betawi sejak tahun 2002 gitu kan. Kemudian agak off ketika saya keluar kota banyak gitu.
bermukim di Jogja, begitu balik ya kembali ngurusin perkampungan budaya Betawi, namanya Forum Pengkajian dan Pengembangan Budaya Betawi. Jadi sebagai think tank, sebagai pemikirnya, sebagai orang yang kalau bahasanya teman-teman di sini mengkuratori gitu bagaimana produk-produk dari budaya perkampungan budaya Betawi supaya bisa berkembang. Singkatnya seperti itu. Ya. Terima kasih. Selanjutnya kan berarti alasan Bapak melakukan pekerjaan jurnalis dan penulis ini karena memang Bapak suka menulis sejak dari SMA itu, sejak kecil. Nah berarti untuk alasan utama kenapa Bapak ingin bergabung ke organisasi kebetawian ini apa Pak? Jadi yang pertama kalau soal pekerjaan menulis itu passion. Jadi kalau orang tuh harus fokus. Kalau udah di situ dia akan berkembang ke yang lain. Karena yang namanya menulis itu punya 4 fungsi. Yang pertama menginformasikan, yang kedua mengedukasi, ya mendidik, yang ketiga itu menghibur, nah yang keempat itu mengkritisi sebagai kontrol sosial. Itu amanah undang-undang pers 40 tahun 99. Gitu. Jadi nggak bisa itu udah given. Gitu. Jadi apa ada kebahagiaan gitu. Kalau misalnya kita berbagi pada orang lain, nah, bayangkan cita-citanya kan sebagai guru dulu. Begitu jadi wartawan, ya saya tetap mengajar. Gitu, saya tetap mengajar di kampus. Gitu. Bahkan kita lulus SMA saya udah mengajar di SD. Bahkan kalau tarik ke belakang lagi sudah ngajar ngaji waktu SMA. Gitu. Teman-teman nggak kenal huruf hijaiyah nih, mesti kita ajarin baca Quran. Gitu. Jadi memang itu sesuatu yang udah mengalir dengan sendirinya. Nah sebagai orang Betawi itu kan yang pertama adalah orang yang balance, orang yang seimbang kehidupan dunia akhirat. Gitu. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah kan, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu memang kita dunia akhirat harus seimbang. Jadi dia yang Islami yang balance gitu. Jadi kalau saya hanya bekerja untuk kita, itu sayang. Segala potensi itu sebenarnya sebaik-baiknya umat manusia lah yang bermanfaat bagi orang lain kan. Nah, sebagai orang Betawi ya begitu saya misalnya begitu kan. Nah, itulah udah karakter dan budaya saya untuk bisa mengembangkannya. Jadi sejak tahun 94 saya udah diminta ngurus LKB, Lembaga Kebudayaan Betawi, itu ke Bamus Betawi, mendirikan forum komunikasi anak Betawi, Forkabi. Terus di sini tahun 2000 bahkan tahun 97 ini sudah ada rencana bagaimana mendirikan perkampungan budaya Betawi. Nah, sudah ada sebagai cikal bakalnya. Gitu. Nah, sekarang sudah ada dan besar, luar biasa ini 289 hektar. Ya, sudah sebagai think tank yang bagaimana memikirkan supaya maju dan berkembang. Gitu, yang pertama di aspek SDM-nya, bagaimana supaya dia bisa menjadi manusia Betawi yang komprehensif ya, yang berkualitas gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mempromosikan budaya ini menjadi lebih mendunia gitu. Visinya kan jauh keren ke depan gitu. Sehingga orang Betawi ini dia menjadi orang yang punya karakter dan kemampuan di tingkat nasional dan internasional. Nah, itu udah dibuktikan banyak orang. Ya, di UNJ banyak sekali profesor orang Betawi gitu. Tinggal disebutin aja tuh. Ya, dokter-dokter Betawi banyak sekali gitu. Di UI begitu juga. Nih WA grup itu nih profesor semua. Dari UI, dari UIN, dari UNJ gitu. Dari IPB. Wah, setiap kabinet menteri-menteri orang Betawi uji pun. Jadi sejak zaman Bung Karno sampai sekarang masih ada orang Betawi. Jadi itulah tingkat intelektualnya kita publikasikan supaya branding Betawi kuat. Nah, karena saya orang komunikasi, nah sehingga ini ya saya angkat nih. Wah, seorang Betawi tangi cuma lenong sama gampang kerong, yang di dunia intelektual, di dunia bisnis, dubes Amerika untuk Indonesia, untuk Amerika, anak Betawi, ketua umum Kadin kemarin perusahaan silat Betawi, gitu. Jadi sebenarnya Betawi itu keren banget, gitu. Putri-putri Indonesia Betawi, tahun 96 aja orang Betawi, gitu. Jadi kenapa mengurus Betawi? Ya karena itu habit, karena itu kebahagiaan, itu panggilan. Kalau panggilan jiwa itu kan udah kayak cinta. Ya, cinta itu kan apa? Ketika disebut namanya bergetar hati. Begitu disebut nama Betawi, wah bergetar hati Betawi. Ya kamu ngerasain ketika disebut nama cowok kita nih, wah bergetar ya. Yang kedua, ketika dia manggil, penuhi panggilan. Gitu, kayak kita sama Allah ada panggilan azan kan, kita datang gitu melalui muazin gitu, datang ke Mekah, yaitu panggilan Nabi Ibrahim, panggilan Allah melalui Nabi Ibrahim, kita datang gitu. Jadi pertama begitu disebut namanya bergetar hatinya, kedua dipenuhi, dia memanggil, penuhi panggilannya, yang ketiga itu
rela berkorban. Gitu. Dia minta sesuatu kita kasih. Gitu, kita kasih. Gitu. Terus yang keempat ikhlas. Gitu. Jadi nggak ada pretensi apa-apa. Yang harus tahu ya emang itu yang gue pengen. Gitu. Iya, gue nggak makan disuruh-suruh, udah pengen banget, udah cinta, udah punya gairah yang membuncah untuk mengurus Betawi. Gitu. Karena Betawi ini adalah suatu etnik yang memang disinilah Indonesia dilahirkan. Gitu. Jadi tanpa ada Jakarta nggak mungkin ada Indonesia, tanpa ada Betawi nggak mungkin ada Indonesia. Karena Allah yang menentukan pada tanggal 13 Agustus 1945, ya Indonesia dimerdekakan di sini. Dan jauh sebelumnya 1928 juga begitu, Sumpah Pemuda. 1908 juga di Jakarta. Dan anak-anak Betawi punya kontribusi semua di sini. Yang sebagai think tanknya, sebagai fasilitatornya, sehingga jadilah Indonesia. Gitu. Jadi kalau kita cinta Betawi, sebenarnya kita cinta Indonesia. Gitu. Gitu ya. Iya. Selanjutnya apa sih Pak yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai pencapaian Bapak yang semuanya itu? Ya, setiap perjuangan pasti ada tantangan. Berjuang sekuat tenaga, tapi jangan lupa perjuangan harus disertai doa. Gitu kan? Tantangannya apa ada? Ya di dalam manajemen tentu adalah yang paling utama memahami pengetahuan itu. Jadi kita harus mencermati dulu. Gitu. Jadi dalam organisasi yang pertama adalah di manajemennya. Gitu. Bagaimana kita bisa mendelegasikan apa yang harus kita selesaikan melalui orang lain. Kemudian secara administratif itu baik. Gitu. Jadi manajemen itu begitu. Organisasi ada administrasinya baik. Gitu. Baru kan manajemennya baik. Setelah itu apa? Human relation, hubungan antar manusia baik. Gitu. Saya dengan teman-teman lain ya harus baik, harus komunikasi yang baik. Sehingga apa yang mau delegasikan tercapai. Nah, di aspek manajemen human relation baik, maka komunikasi harus baik. Gitu. Welcome nggak? Kan orang kan kalau komunikasi baik, siapa yang datang? Oh datang nih si Fani Shalendra sama Miftahul Jannah. Gitu. Nama orangnya nggak boleh salah tuh. Gitu. Terus saya tanya latar belakang bagaimana. Itu kan komunikasi. Ketemu udah enak nggak? Kalau orang Betawi itu Uniwangi. Ketemu belum kenal, nah itu dia tuh bang kita tuh. Iya kan? Iya. Ada yang judes banget. Nah ini kurang asik nih kita, gitu kan? Ini begitu ketemu dengan orang, belum apa-apa. Jangan kan ketemu di WA aja enak. Balasnya enak nih, assalamualaikum, dia waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, lengkap. Gitu. Itu namanya apa? Itu namanya orang komunikasi baik. Itu harus menyampaikan informasi yang baik. Gitu. Informasi yang baik di kuncinya adalah data yang baik, akurat. Gitu. Makanya apa yang kita sampaikan harus akurat. Gitu. Jadi dari akurasi. Nah, tantangan-tantangan itu semua itu ada tantangannya. Gitu. Dalam mencari data yang akurat ada tantangannya. Dalam komunikasi baik ada tantangannya. Mencari informasi yang jernih ada tantangannya. Memanage suatu media organisasi yang baik ada tantangannya. Bagaimana membuat administrasi yang tertib ada tantangannya. Gitu. Nah, semua tantangan itu bisa di handle dengan baik, ditangani dengan baik kalau kita mau belajar. Gitu, proses belajar tidak pernah berhenti. Gitu namanya utubut ilmi minal mahdi ilal lahdi, ya. Menurut ilmu dari ayunan sampai ke yang lahat. Fardhatun ilmi ala kulli muslimin wal muslimat, ya. Wajib menurut ilmu bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Gitu. Jadi dan mencari ilmu itu di mana-mana, ya, tidak hanya kepada adik-adik, pada anak-anakku. Ini kan anak-anak saya ya. Anak saya yang ke-8 kali. Karena lahir tahun 2002. Iya, 2003 ya. Gitu. Jadi kalau lihat dari anak saya yang pertama 93, wah bener anak saya yang ke-8. Gitu. Tapi harus kita sayangi, kita wongke, kita welcome terhadap sesuatu. Jadi ya, dan dari situ kita banyak belajar. Mungkin saya belajar kegigihan teman-teman, gitu kan. Dari jauh 2 jam perjalanan mau ketemu bisa. Itu ada. Enggak semua orang bisa mau melakukan itu. Kalau belajar kegigihan, belajar disiplin, ya, belajar sabar gitu. Karena waktunya mesti jam 12. Dulu sholat dulu karena memang daripada wawancara dulu sholat dulu kan gitu. Jadi itu saya belajar tentang bagaimana orang sabar gitu. Jadi kunci kan di situ ya, ada kegigihan, ada kesabaran.
Kakek saya sih gampang aja tuh, rajin, sabar dan bener. Jadi kalau kita rajin, kita sabar, bener, udah masih hidup bagus deh, gitu, pasti sukses deh, gitu. Karena ada yang kurang, misalnya ada yang kurang di situ, kita mesti kurang rajin tadi, gitu. Oh, wah mau nggak mau cepet-cepetan nih, mau buru-buru masih kurang sabar. Gitu. Ada yang tidak on the track, oh berarti kurang bener, gitu. Tinggal itu aja kita lihat mana yang paling harus kita cermati. Cukup. Cukup Pak. Lalu selanjutnya kan sudah tadi Bapak jelaskan banyak sekali kegiatan yang sudah Bapak lakukan. Seperti tadi punya radio, jurnalis, menulis dan segala macam ya Pak. Nah itu gimana sih Bapak cara memanajemen waktunya? Hmm. Gitu. Yang pertama itu disiplin. Yang kedua dibuat timeline. Gitu. Saya kalau rapat juga itu buat timeline nih biar ketahuan deadline nih. Gitu karena terbiasa sebagai wartawan tuh harus seperti itu. Tapi memang dari awal itu jadi habit, jadi suatu kebiasaan. Jadi nggak ada yang sulit karena semua orang punya waktu 24 jam. Dan saya nggak sebagai apa-apa dengan Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak Gubernur, ya, Bapak Rektor itu waktunya lebih ketat lagi gitu. Tapi kalau kita mau disiplin pasti sekarang kan subuh jam 4.05. Nah, kita paling nggak bangun setengah jam sebelumnya, ya paling nggak tuh. Nah, terus setelah itu kita ke masjid, kemudian rutin pulang harus tadarus, terus menulis, terus olahraga, sarapan, berkebun, gitu kan? Gitu. Kalau lagi ada kegiatan lain keluar kota, ya berarti yang ini tidak dilakukan. Kemudian ada rapat 1 minggu sekali, udah ada schedule-nya, gitu. Terus ada permintaan wawancara, nah kita kasih waktu kapan, gitu. Oh tiba-tiba ada keluarga yang sakit, saya ke rumah sakit datang lebih awal, kita majukan ke sini. Nah, ternyata nggak bisa kan dari rumah jauh 5 jam 9, ya dimundur. Tapi saya harus produktif, 1 jam menunggu rapat, apa yang harus dilakukan? Gitu, menulis, berkomunikasi dengan teman-teman, mendelegasikan pekerjaan yang harus mereka selesaikan untuk penerbitan buku misalnya, untuk pengurusan pengurusan izin perizinan segala macam. Jadi semua itu pertama kita punya timeline, yang kedua disiplin dengan yang ketiga kontrol. Saya kira itulah fungsi manajemen, kita bagaimana merencanakan dengan baik, ya, kemudian membuat sistem dengan baik, kemudian kita evaluasi dengan baik, ya kita kontrol dengan baik. Saya kira itu aja. Dan komunikasi paling penting. Ini kita pulang agak telat karena ada wawancara dulu, kasih tahu informasi ke rumah. Nah ini saya pulang agak terlambat karena ada agenda tambahan. Jadi itu pentingnya berkomunikasi mulai dari yang kecil ya sampai kepada yang besar. Karena dimulai dari kita, keluarga kita, masyarakat terdekat, baru. Jadi kita harus sibuk, kita harus pandai membagi waktu yang sibuk dan banyak peran, gitu sehingga bermanfaat bagi orang lain. Berarti disiplin juga menjadi salah satu kuncinya ya Pak? Disiplin. Disiplin kunci utama. Gitu, kunci utama. Karena itu semua yang saya katakan tadi fungsi manajemen itu dikawal dengan disiplin. Gitu. Kesuksesan berorganisasi itu dengan disiplin. Gitu. Mencari data yang akurat disiplin. Membuat timeline itu yang tepat diimplementasikan dengan disiplin. Gitu. Jadi dari awal itu. Jadi saya tidak pernah telat sama sekali selama saya sekolah. Dari SD sampai SMA. Begitupun kuliah, gitu. Saya nggak pernah telat. Dan sekarang begitu, saya disiplinkan kepada mahasiswa saya. Gitu, gampang aja. Masuk jam 7. Begitu saya masuk jam 7 kurang 10 itu udah 80% ada. Gitu. Begitu dia masuk jam 7 lengkap, udah nilainya 80 untuk harian. Dia telat 1 menit 79. Telat 2 menit 78. Terus kalau telatnya sampai 60 menit habis kan? Iya. Jadi kan ya toleransinya kan cuma 15 menit. Gitu. 15 menit berarti dia nilainya 65. Gitu. Kali 15 menit udah nggak boleh ikut masuk. Gitu. Bukan disiplin. Dan mereka senang. Gitu. Karena kan implementatif. Gitu. Saya mau datang lebih awal dapat nilai tinggi. Belum masuk nih, belum belajar udah dapat nilai. Dialog komunikasi. Nilai kan saya ngajar komunikasi berisik. Ya nggak, emang komunikasi itu harus dua arah, harus ada banyak dialog gitu. Ya saya bikin kelas dialog tapi produktif gitu. Saling wawancara, saling coba datanya apa. Pada akhirnya apa? Hasil gitu. Oh saya punya data Pak, hasil wawancara dengan tatap muka dengan teman, hasilnya ini. Dia tinggal dilanjutkan, dijadikan penulisan. Jadikan video wawancara. Gitu sih. Pertanyaan selanjutnya itu kan kalau dilihat dari kenyataan sekarang ini ya Pak,
itu banyak banget anak muda yang kurang tertarik nih sama kebudayaan. Nah, pendapat Bapak itu gimana? Baru kita bahas aja. Kenapa anak muda kurang tertarik gitu ya. Budayaan kita ini sebenarnya dijajah oleh budaya asing. Gitu. Dan itu prosesnya panjang. Gitu. Jadi tahun 80-an tuh nggak ada lagu-lagu Korea di Indonesia. Gitu. Ya kan yang ada lagu barat. Gitu. Tapi emang zamannya itu orang nggak lagu-lagu barat. Gitu. Coba sekarang K-pop semua. Gitu. Jadi emang budaya itu yang pertama dijajah melalui budayanya. Kedua dari fashionnya, dari cara berpakaian. Ya. Yang ketiga dari makanan. Coba ke mall-mall sekarang. Tea-nya di mana? Thailand, Korea, ya. Kemudian Ocha Jepang, Chinese tea. Gitu. Yang asli itu udah mulai berkurang. Ya budaya itu orang-orang terbaik kan dimulai dari keluarganya. Di awal karena dari ibu gitu. Karena ibunya sendiri juga suka Korea, ya anaknya ngikut. Gitu. TikToknya ngikut dari Korea gitu. Jadi memang ini menjadi PR kita. Jadi dan semua daerah-daerah itu, saya keliling daerah tuh ya, banyak sekali memang hal itu yang menjadi keprihatinan. Makanya terus kita kembangkan gitu budaya. Nah di sini dibikin regenerasi gitu. Ada kendala juga gitu, misalnya para pemain musiknya gitu kan tidak mau lagi, anakku tahu juga ada yang berkurang, tapi terus kita cari, kita gali siapa lagi yang mau. Dan itu kan pada akhirnya apa, menumbuhkan cinta nggak bisa dipaksa gitu, cuma kita contohkan. Karena yang paling efektif adalah mencontohkan. Ini orang-orang tua aja pernah mau, masa kita enggak gitu. Mereka datang. Ini proses yang panjang yang terus harus dilakukan, yang harus sabar dan harus disiplin. Lalu selanjutnya, kan Bapak sekarang udah banyak ya pengalaman dan terus bertambah. Nah, hal yang bertambah itu ada nggak sih Pak target selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut? Apa yang jadi target utama selanjutnya? Target saya adalah meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dari apa yang bisa saya lakukan, ya. Dari aspek budayaan di sini, ya saya akan terus membimbing, membina, menumbuhkan dan mengembangkan sumber daya manusia supaya lebih berkualitas melalui pendidikan. Ya. Kemudian di kampus, nah saya kembangkan bagaimana supaya mereka jadi insan-insan profesional dan punya jiwa entrepreneurship yang tinggi, jiwa kewirausahaan yang tinggi. Gitu. Jadi aspek jurnalisme saya meningkatkan kualitas wartawan. Ya, bagaimana supaya menjadi kompeten. Nah, itu yang saya lakukan, keliling daerah untuk melakukan uji kompetensi wartawan. Nah, yang kelima, caranya adalah bagaimana mencerdaskan kita dengan membaca. Gitu. Makanya saya berupaya menjadi pejuang literasi, terutama dari teman-teman yang internal dulu, eksternal terus saya kembangkan. Makanya saya nulis buku. Gitu. Karena Indonesia ini kekurangan penerbitan buku. Kita cuma ada 10.000 buku dalam 1 tahun gitu. Dan ini cuma 0,8% dari produk Indonesia secara keseluruhan. Mesti kita punya yang lebih optimal gitu, dibandingkan negara-negara lain. Karena minat baca kurang. Kita nomor 62 dari 63 negara. 63 negara itu yang ke-63 itu Zimbabwe. Kita tertinggal sekali gitu. Nah, kampus-kampus juga masih kurang menerbitkan buku gitu. Jadi dari 10.000 buku itu cuma 800 buku yang dibuat oleh kampus. Maksudnya kampus itu di atas 20% lah. Gitu, misalnya 2.000 buku. Kan banyak sekali. Teman-teman yang para dosen itu punya tesis, punya disertasi. Gitu. Teman-teman mahasiswa yang udah lulus skripsinya bikinkan buku. Dikembangkan lagi menjadi buku. Gitu. Jadi orang itu akan suka membaca. Dan sekarang trennya yang sudah digital, ya boleh bikin buku e-book ya, yang tidak dicetak tapi jelas sudah ada. Jadi kalau teman-teman sudah menulis, ya ada jejak digitalnya yang nggak bisa dipungkiri maksudnya. Makanya kalau searching Lahyanto nomor 1 ya pasti. Gitu, karena nggak ada nama Lahyanto yang lain. Gitu. Miftahul Jannah searching. Banyak Pak. Banyak kan? Banyak. Ini sedikit nih, Shivani Shalendra ya. Sedikit. Tapi paling penting adalah produknya. Begitu saya udah produk, pasti buku kan? Iya, gitu, buku media massa dan pasar modal gitu kan. Pasar modal itu dahsyat sekali, duitnya banyak gitu, tapi tidak banyak orang yang berkecimpung di situ, bikin buku di situ gitu. Makanya sekarang belum saya buku satu, orang bisa Pak bikin lagi Pak. Belum saya biografi satu, Pak bikin biografi. Sementara kan kapasitas terbatas, tapi tetap harus kita optimalkan, kita bantu gitu.
Jadi paling penting adalah apa yang saya harapkan, kita makin banyak bermanfaat gitu. Membuat orang senang, membuat orang bahagia, membuat orang menjadi cerdas. Itu kebahagiaan yang mungkin kita bisa wariskan. Karena kan yang bisa kita wariskan kan cuma ada ilmu yang manfaat, ya kan, sodako, dan anak yang soleh. Gitu. Anak yang soleh, insya Allah soleha dan soleh itu kita bisa ciptakan di keluarga kita. Apa yang bisa kita kontribusikan untuk masyarakat, kita kontribusikan. Ilmu apa yang kita bisa berikan, kita berikan. Insya Allah jadi bekal kita nanti. Gitu. Tapi setahu saya nih Pak, akhir 2021 atau pertengahan 2022 tuh kan ada pembatasan ISBN tuh. Bapak tahu kan hal tersebut? Iya, Ya. Berarti pembatasan tersebut berarti sempat ada ledakan penerbitan nggak sih Pak? Bukannya sesuai kata Bapak tadi kekurangan penerbitan. Jadi Jadi seharusnya sebenarnya itu bukannya pembatasan. Itu adalah bagaimana mentertibkan administrasinya. Jadi bagi penerbit-penerbit yang sudah menerbitkan buku, ya lapor ke Perpusnas, ya kan, sehingga nanti ada tertib administrasi gitu. Jadi dibatasi bagi mereka yang nggak tertib gitu. Kalau bagi yang lancar-lancar aja sih nggak ada masalah gitu. Jadi ya malah welcome terus ya, kita kekurangan penerbitan, kekurangan buku gitu. justru nih kekurangan berarti cuman hanya kurang tertib saja di administrasinya. Ya, saya kira ini masih pasar masih gitu besar. Gitu, pasar masih gitu besar. Jadi teman-teman kalau bikin buku pasti ada. Nih, saya contoh gampang nih. Saya lagi di WA grup SMA. Ngomong ini. Saya rangkum dikit-dikit komentar dia ini, ingat dia waktu SMA seperti apa, gitu kan? Saya ceritakan ketika di SMA bagaimana. Gitu kan? Personalnya begitu. Saya ceritakan ada soal gurunya. Ceritakan soal sekolahnya, ceritakan soal sejarahnya, ceritakan soal bagaimana kenangan kita 40 tahun yang lalu. Wah, ada puluhan teman-teman jadi satu buku. Kita jual laku. Gitu, ada saya di situ, ada foto dia waktu SMA, sekarang udah pakai kerudung. Wah, dulu seksi banget gitu kan. Dulu pemain volley, dia gagah benar gitu. Sekarang dia sudah ubanan gitu kan. Ya, tapi jadi kenangan. Buku siapa lagi? Ayah saya bikinin buku. Gitu, saya tinggal di Jogja. Enak di Jogja itu kerjanya. Kerja di Jogja itu kemudian seperti liburan. Kerjanya tidak seperti di Jakarta. Pagi-pagi jam yang harus berangkat karena macet. Di sana enggak. Jam 8 kurang 10 berangkat. Nyampe ke kantor 10 menit. Gitu kan. Nah, saya udah terbiasa pagi. Gitu kan, kantor. Ngapain? Sebelum kerja kantor saya bikin buku. Pulang ke Jakarta, jadi satu buku tentang ayah saya. Yaitu, saya kasih ke teman-teman, menjadi inspirasi bagi orang. Oh, saya juga mau nulis buku tentang ayah saya. Coba, udah nengok nulis tentang ayah. Nulis. Tentang ibu bikin. Bagaimana ketika ibu kita masih disusui dulu, cerita. Gitu. Makanya sekarang orang bagus ya, saya bikinin biografi dong. Saya mau pensiun tahun depan bikinin biografi saya. Nah, kan sendiri. Gitu. Jadi ya nggak sulit dan masih kurang terus. Gitu. Jadi pemerintah Perpusnas itu akan senang kalau saya masih banyak memberikan buku. Gitu. Di sisi lain memang ada kendala dari penerbitan karena kurang laris gitu ya. Sebenarnya harus ada ceruk market. Ada yang pasti belum dilakukan. Bagaimana lakukan riset. Gitu. Coba sekarang masing-masing orang yang suka nulis bikin buku tentang ayahnya. Ada berapa ayah? Ada berapa buku tentang ibunya? Bikin berapa buku? Berapa banyak buku yang diterbitkan tentang ibu masing-masing? Nggak susah. Gitu. Orang dalam perjalanan dari sini kemari aja bisa 1 halaman. Dari sini pulang 1 halaman, apalagi bertahun-tahun bersama ibu. Gitu. Tinggal bagaimana mau coba. Gitu. Ya, coba menulis, coba mengeksplor apa-apa yang ide ada di kita, buat outline gitu. Saya menulis tentang ibu nih, tentang sosoknya ya, tentang bagaimana dia ngajarin ngaji kita, bagaimana cara dia menyiapkan pekerjaan apa kita mau sekolah, bagaimana soal pakaian kita diperhatikan, banyak sekali gitu. Saya izin menanggapi nih Pak. Emang benar sih kalau minat baca mahasiswa aja tuh masih rendah banget. Karena kan saya ikut organisasi lembaga kajian mahasiswa ya, organisasi kepenulisan gitu. Nah, waktu promosi juga kayak susah banget narik orang buat mau baca buku, karena kan di organisasi ini saya baca buku terus diskusi tentang sosial, politik, ekonomi, terus saya juga nulis cerpen atau
esai, terus liputan juga. Nah, jadi apa ya, susah gitu buat biar mahasiswa ini suka buat baca buku gitu. Dan bahkan di prodi kita ya, prodi kami yang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia juga belum tentu semuanya itu suka baca buku. Iya, betul. Itu tantangan ya, tadi kan Iya. tantangannya. Tantangan. Ya gini, kalau kita mau beli mobil lunas sekaligus cash itu susah. Harus apa? Nyicil, kredit, sama. Bikin buku apa suruh baca pun masih begitu. Jadi saya sebagai dosen nih, saya kasih satu materi untuk menulis, gitu kan? Ya menulis yang ringan dulu, menulis tentang profil teman, saling nulis. Nama kamu siapa, tanggal lahirnya di mana, orang tuanya siapa, ayah, nama pekerjaan ayah apa, pekerjaan ibu apa, saudaranya siapa, hobinya apa, cita-citanya apa. Terus makin banyak pertanyaan terus kan, gitu. Dituliskan. Iya, tuliskan. Terus dia baca. Ya kan? Nah, kalau dia tertarik dia akan baca lagi. Jadi antara membaca dan menulis itu harus seimbang. Gitu. Jadi tidak ada penulis yang kuat tanpa ada baca yang kuat. Gitu. Jadi penulis yang kuat ya harus banyak membaca. Kan kadang-kadang orang mau nulis malas baca nggak akan bisa. Gitu. Bacanya sekaligus berat, ya baca yang ringan. Baca novel dulu. Saya juga baca ada. Baca Quran terutama. Gitu. Karena itu habit tuh. Kan kita muslim nih, boleh nih ya kita sharing ya. Habis selesai sholat subuh baca, targetin paling enggak. Kalau 1 juz bagus, gitu. Kalau enggak ya 3 lembar lah, gitu. Itu aja sepertiga juz, gitu kan. Nah setelah itu baca yang lain, gitu. Jadi kalau misalnya kita baca di media sosial tuh jangan judulnya ya baca sampai selesai ke bawah, gitu. Kalau saya karena yang mana habitnya bahasa cetak, ya mau nggak mau saya langganan media cetak masih. Dan ini sedikit orang masih mau langganan media cetak, gitu. Karena pembaca media cetak itu akan mati seiring dengan kematian pembacanya, gitu. Jadi kalau nanti saya baca koran ini, gitu, terus siapa yang tidak akan membaca lagi? Setelah saya mati nggak ada yang terusin, karena generasi di bawah saya nggak baca koran kan, gitu. Begitu majalah sih mas baca, gitu. Terus saya baca, gitu. Nah kalau udah habit membaca itu ada, langsung terinspirasi kita ingin nulis apa. Itu salah satu cara inspirasi. Nanti ada training itu bagaimana mencari inspirasi dalam menulis. Gitu. Boleh nanti itu bisa kita sharing lagi ya, supaya bisa orang itu tertarik untuk menulis dan membaca. Dan itu harus rutin, terus lagi. Nggak semangat, disemangati lagi. Gitu. Dibikin riang, dibikin bahagia, dibikin happy. Gitu. Kan kalau nggak happy orang nggak mau kan. Kalau kita senang, kita bahagia. Dan berakhirnya produktif, banyak sudah buku, akhirnya jadi sebuah buku, jadi mudah kan sebenarnya, asal mau, gitu. Dicicil, jadi nggak mau baca banyak, baca satu lembar, cari yang berat, wah bicara soal ekonomi politik berat, kaji soal budaya, gitu, budaya yang cari, cobalah kamu kalau sana baca tentang ibu kamu baca nggak? Ada cerita tentang ibu, baca nggak? Pasti baca. Karena apa? Karena ada keterikatan emosional. Itu namanya dalam jurnalisme itu proximity, kedekatan. Gitu. Itu kayak tadi soal cinta itu. Rukun cinta itu ada 5. Yang pertama apa? Ketika disebut namanya bergetar hatinya. Gitu. Disebut nama ibu kita. Ada apa tuh ibu kita? Pasti bergetar hati kita. Pasti itu. Disebut nama kekasih kita, disebut ayah kita. Rasa. Gitu. Jadi manusia itu nggak bisa dibohongin. Nuraninya yang bicara. Gitu. Bismillah, teman-teman pasti bisa, yakin ya. Jadi itu kita sebagai duta baca nih, coba cari researching gitu. Saya pernah disebut sebagai pejuang literasi Betawi gitu kan. Nah di YouTube nih itu, saya bilang waduh keberatan itu, tapi yang memberikan itu udah almarhum kan, ya saya nggak bisa komplain lagi. Tapi ya itulah yang kata dia begitu. Nah, terus kata teman-teman, aku lagi, ya karena saya bikin apa aja buku itu yang kira-kira ada ide tulis buat orang jadi gitu. Buku apa? Kalau yang buku-buku yang berat deh, buku saya spesialisnya di korporasi kan gitu. Tapi ya itu memang sulit dan berat, hanya orang-orang tertentu yang bisa, karena dia harus belajar ekonomi politik, dia harus belajar soal finansial, dia belajar tentang
produksi, dia bagian marketing, dia bagian soal SDM ya, human resources, karena dia punya pengalaman di dunia bisnis itu. Tapi yang lain-lain tuh bikin buku puisi ya, bukan bikin buku agama yang ringan ya, yang banyak contoh-contoh gitu. Saya berikan juga. Terus buku-buku biografi ya banyak kan. Gitu. Mau bikin apa? Bisa sabar, gantian nanti gantian. Buku politik bikin juga, karena lagi tren 2024 kan, pasti ada bikin dan orang cari. Selanjutnya, kalau Bapak sebelum tahu nggak bahasa Jaksel? Ya tahu. Oh ya. Anak Jaksel. Iya, anak saya anak Jaksel. Oh ya. Nah, menurut Bapak bahasa ini tuh berpengaruh nggak sih Pak terhadap eksistensi bahasa Betawi? Gini. Jadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang dinamis. Ya, bahasa yang dinamis dan berkembang. Dia bisa diberkahi melalui bahasa daerah dan melalui bahasa asing. Iya. Yang paling penting bagi kita adalah kuasai bahasa asing. Ya, lestarikan bahasa daerah, ya kan? Kembangkan bahasa Indonesia. Nah, Jaksel ini kan bahasa gaul. Gitu, bahasa gaul. Betawi itu bahasa daerah gitu. Nah, mestinya saling melengkapi. Gitu, dan tren ke depan nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dihindari. Jakarta ini metropolitan, jadi kota dunia. Gitu. Jadi kota dunia, semua orang tuh harus tahu Jakarta bagaimana. Nah, Rasulullah bilang bahwa anak kita anak zaman. Waktu zaman saya sekolah itu bergaulnya beda, bahasa gaulnya beda. Gitu. Begitu saya SMA, bahasa gaulnya beda lagi. Begitu kuliah, gaulnya beda lagi. Sekarang anak Jaksel beda lagi. Nah, ini dinamis, pasti berkembang, nggak bisa kita hindari, gitu kan? Jaksel, Jakbar, Jakarta Pusat memang nggak ada perubahan. Jakarta Timur masih ada kedaerahannya. Itu bahasa gaul yang terus berkembang. Gitu. Nah, tadi dalam rapat juga kita bahas juga soal bagaimana bahasa Betawi antara anak dengan orang tua dengan nenek, ya, anak cucu dengan nenek itu beda. Gitu. Tapi ini banyak yang bergeser. Kita coba arahkan lagi. Gitu. Tapi sekarang kan banyak juga yang namanya untuk di media sosial ini stand up komedian yang menunjukkan ke bahasa-bahasa Betawi yang dia bilang yang sebenarnya kurang pas tapi orang lucu, ya terus dikembangkan gitu. Ya itu bagian dinamika yang harus kita hadapi. Ya kita berikan lagi penjelasan. Bisa nggak kita bikin lucu dengan bahasa yang benar? Bisa pasti. Gitu, pasti bisa gitu. Cuman caranya gimana? Nah, itu sering-sering kita diskusi, sangat dinamis gitu. Ini bagian dari diskusi, bagian dari input yang saya peroleh. Tadi kita nggak bahas bahasa Jaksel secara spesifik, ada pertanyaan ini. Nah, ini bagian dari yang harus kita kembangkan dan kita jadi PR sama-sama. Gitu. Jadi memang nggak usah khawatir, nggak usah menjadi suatu beban yang berat, tapi segala sesuatunya itu dinamika harus kita sikapi secara positif. Gitu. Nanti bisa apalagi yang bisa arahkan menjadi lebih positif. Gitu. Ini kan media kan sangat berperan dalam dulu ada bahasa gaul itu banyak yang saya nggak ngerti, hilang dengan sendirinya. Ketika ada bahasa Jaksel hilang itu dia. Nanti bahasa Jaksel berapa lama nih? Gitu. Akan ada yang baru lagi. Gitu. Jakarta udah jadi metropolitan, mungkin ya anak-anak sekarang kan bahasa kecil udah pintar bahasa Inggris. Gitu. Dulu saya SMP baru belajar bahasa Inggris. Gitu. Jadi memang iklimnya beda gitu. Rasulullah bilang itu anak kita anak zaman, ya sesuai dengan perkembangannya. Asal kita tanamkan nilai-nilai budaya yang sesuai dengan nilai yang Islami itu. Jadi tidak masalah yang mau menggunakan bahasa manapun asalkan ya menyesuaikan tempat ya Pak. Bukan nggak masalah ya, jadi jangan salah persepsi gitu. Jadi bahasa gaul itu akan terus berkembang gitu. Tetapi harus di manage sedemikian rupa, jangan sampai liar. Gitu ya. Jadi beda tuh kan? Jadi nggak ada masalah atau ada masalah ya? Gitu ya. Jadi memang ini yang sesuatu yang tidak bisa dihindari karena pergaulan ya, bahasa gaul gitu. Tapi jangan sampai tidak di luar rel gitu. Jadi harus on the track terus gitu. Gitu. Karena kalau kamu setelah informal dengan saya ngomong berdua pasti beda bahasanya kan. Pasti ngomong berdua loh, udah asik-asik lah sama-sama anak Jakarta Bogor kan. Gitu. Iyalah itu bisa dihindari nggak bisa. Kalau misalnya kamu formal ngomong sama kita diketawain nggak sama teman lain? Diketawain, jujur aja gitu. Nah bahkan ya saya belum sering keluar negeri ya,
saya datang ke Ningxia, kemudian ke Nanning University. Jadi Ningxia itu jauh, yang pusat peradaban Islam. Nanning University itu banyak sekali perguruan tinggi yang mempelajari sastra Indonesia. Mereka itu bertanya dalam bahasa Indonesia kepada kita justru lebih bagus. Apa kabar Bapak yang baru saja datang ke Nanning ini? Coba kalau orang Indonesia, kapan sampai? Iya. Iya kan? Dia bagus sekali karena sesuai dengan kaidah dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu. Itu bahasa lisannya. Belum lagi bahasa tulisannya. Gitu. Sekarang banyak sekali media yang membuat bahasa tulisannya itu mengubah bahasa lisan menjadi bahasa tulisan, jadi quote langsung. Gitu. Padahal tugas jurnalisme adalah mengubah dari bahasa lisan ke bahasa tulisan. Gitu. Makanya jurnalisme itu dikatakan sastra yang tergesa-gesa. Gitu. Sastrawi tapi cepat. Berbeda dengan sastrawan, nulis bagus, sastrawi tapi di proses lama. Gitu. Makanya ada satu saat teman saya buat pengantar atau buat mengenai buku sastranya, kok dijadi bang, kok cakep bang, gitu. Yang nilai orang lain ya, ini sebagai taharus dinikmah saja. Ya itu karena kebiasaan aja, gitu. Nah, terbiasa terus jadi. Gitu. Nah jadi bahasa itu memang terus dinamis dan berkembang. Orang-orang luar yang belajar bahasa Indonesia pun itu jauh lebih sesuai dengan tataran yang bahasa Indonesia yang baik dan menarik. Gitu. Kita enggak. Gitu. Ini teman-teman di bahasa ini menjadi tantangan tersendiri. Gitu. Dimulai dari mana? Dimulai dari kita. Gitu. Kalau saya kan berbahasa Betawi ketika rapat Betawi. Ketika saya lagi ketemu sama orang lain nggak nyangka seorang Betawi. Gitu. Bahasa Indonesia saya karena saya penyiar radio kan. Gitu. Jadi ya sesuai dengan pakem sebagai announcer, sebagai penyiar. Gitu. Tone-nya diatur, tingkat tone tekanannya diatur ya, tata bahasanya diatur, gayanya diatur. Gitu. Ini pertanyaan terakhir Pak. Kan sekarang di jalanan-jalanan besar maupun di jalanan yang agak mendalam tuh udah banyak orang-orang kayak pengamen menggunakan ondel-ondel ya sebagai buat mata pencaharian mereka. Iya. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak? Itu yang sedang kita tertibkan. Terus di sini adalah komunitas ondel-ondel Jakarta. Nah, kebetulan ketuanya itu dari sini. Gitu. Sama satu tim juga saya di Komite Seni Budaya Nusantara, gitu kan. Itu bagian. Itu bagian yang kita edukasi, gitu. Ini kan sebenarnya tidak parsial, tidak sendiri-sendiri, gitu. Ini mereka lakukan itu kenapa? Karena memang tidak ada pekerjaan lain, gitu. Mereka lagi itu karena nggak tahu, gitu. Ini kita kasih tahu, gitu. Kalau mau berdua yang baik, gini dia ada perkampungan budaya Betawi. Di sini belajar ondel-ondel yang benar, bukan di jalanan, gitu kan. Nah, kenapa? Nanti kita kerjasama dengan pemerintah DKI Jakarta. Pak, ini ternyata mereka nggak ada kerjaan, Pak, penganggur. Bagaimana dinas tenaga kerja yang di sini? Gitu. Oh, berarti dia harus di training dulu. Bagaimana balai latihan kerjanya, gitu kan? Oh, jadi tidak bisa sepotong-sepotong, gitu harus ini. Jadi nggak boleh capek juga, gitu. Kalau ketemu kita kasih tahu, kita ingatkan, gitu. Karena juga nggak sesuai dengan kaidah, gitu. Pertama dia harus berbusana Betawi, ya nilai-nilai Betawi, ya nilai-nilai Betawi itu nggak ada orang maghrib jalan-jalan bawa ondel-ondel. Hah? Ada nggak? Ada. Nah, nggak di jalan kan maghrib mereka nggak ini. Nggak ada orang Betawi maghrib keliling bawa ondel-ondel, gitu. Pasti dia bukan orang Betawi, gitu. Kalaupun ini orang Betawi kita panggil, kita ingatkan. Dan ini proses saya kira sudah mulai agak menurun nih, ya di zaman awal saya kira 2014 tuh lagi rame-ramenya nih ya, dan ini bagian dari yang kita bina. Gitu. Di sini ada Lembaga Kebudayaan Betawi. Ondel-ondel itu salah satu ikon dari budaya Betawi, gitu. Jadi ada 8 ikon, salah satunya ondel-ondel. Ondel-ondel, gigi balang, ya kemudian kembang kelapa, ya baju sadaria, kebaya keranjang, makanannya ada kerak telur dan bir peletok, gitu. Jadi itu menjadi ikon kita. Oke, kita pelihara, dan kita kembangkan, gitu. Ya apalagi kalau yang dari saya lihat ya Pak, kadang-kadang tuh lagunya tuh bukan lagu Betawi, lagu yang kayak dangdut atau apa gitu. Itu nggak sesuai ya, gitu, nggak sesuai dengan Pak. Nah kalau ini kan orang kita jarang peduli. Kalau seandainya kita punya kepedulian, kita ingatkan dia, gitu. Kita ingatkan dia sebaiknya begini. Ini ondel-ondel kok lagu dangdut, gitu.
Jadi ada 5W1H tuh kalau bahasa jurnalisme gitu, wordnya, gitu, ondel-ondelnya, sesuai nggak ondel-ondelnya, gitu. Pakaiannya bener nggak, gitu, musiknya bener nggak, gitu. Terus why-nya, kenapa dia seperti itu, saya yang tadi kan. Terus when-nya kapan? Nggak ada orang maghrib ondel-ondel di jalanan dengan musiknya, gitu kan. When-nya itu ada waktu-waktu tertentu, gitu. How-nya bagaimana mestinya dia tampil, gitu. Jadi semua itu tertib, gitu. Who-nya siapa yang bisa menarikan ondel-ondel, itu ada trainingnya, nggak sembarangan aja gitu. Udah pakaian pangrok karena pendek ditato, wah, itu udah nggak sesuai pakem, gitu. Jadi itu yang harus kita benahi sama-sama. Terus juga walaupun lagunya sesuai itu juga cuman jadi suara radio doang, bukan emang pengiring aslinya kayak semacam kayak gambang-gambangnya. Ya, itu pengamen yang memanfaatkan ondel-ondel, gitu. Jadi semua tuh ada orang yang memang tidak memahami tapi dia terjun di situ. Jadi tidak profesional. Nah, ini yang harus kita tingkatkan, itu profesionalisme.